Pakaian Jawa itu terdiri atas 3 ukuran, yaitu yang diukur 1 blangkon, 2 beskap, 3 selop atau canelo. Kenapa? Itu tujuannya adalah pikir, rasa dan tumindak itu harus 1 ukuran. Ajining raga amarga saka busana. Kebetulan eyang saya Mbah Jaya Sumarto ini beliau dipercaya oleh Sinuwun ke-10, Pakubuwana ke-10 selalu untuk membuatkan blangkon. Kakek saya itu diberi tempat untuk usaha di utara Pasar Singosaren, itu kira-kira tahun 30-an. Kakek saya memberi nama busana Jawi Hamung Seneng. Nah, sampai terkenal sampai Jawa Tengah ke Barat, Jawa Timur itu dengan mbah saya, Mbah Joyo Blangkon itu kakek saya. Nah, setelah Jepang masuk ke Indonesia, toko itu dipakai oleh Jepang sebagai asrama tentara Jepang dan akhirnya dibakar oleh rakyat. Nah, kakek saya berhenti dari situ dan diteruskan oleh bapak saya. Sejak tahun 42 karena itu dibakar, bapak saya bikin usaha di Timuran, di sebelah utara toko buku Sekawan. Toko itu kebakar lagi, bukan dibakar tapi toko kebakar. Lalu bapak saya membuat usaha lagi di Jalan Yosudarso atau di Nonongan, yang sekarang tepatnya sebagai toko buku Merdeka, toko alat tulis Merdeka. Tahun 60-an sampai tahun 70 kayaknya meningkat. Bapak saya beli lagi di Kepraban yang sekarang di Jalan Tengku Umar sampai sekarang. Tahun 66 saya ikut pendidikan sekolah pelayaran. Akhirnya saya lulus ikut belajar kira-kira ya 11 sampai 12 tahun di kapal. Lalu ada surat dari orang tua saya bahwa sekarang bapak ibumu sudah tidak seperti dulu. Sekarang sudah agak lumayan. Kamu pulang. Karena surat dari ibu saya itu saya bertekad untuk pulang. Suatu saat saya berpikir, karena penghasilan itu kalau di sini penghasilan tidak sesuai dengan penghasilan saya waktu saya berlayar. Nah, saya ketemu teman saya, teman kecil saya, Hajar Satoto. Beberapa hari saya mau berlayar, itu saya istilahnya dilarang oleh Hajar Satoto. Siapa yang mau meneruskan usaha bapak kamu? Bapak kamu sudah tua. Nah, karena bujukan Hajar Satoto itu lalu saya
saya bertekad pada tahun 80 sampai tahun 84 saya itu ngenger mersudi atau saya belajar tentang busana Jawi pada bapak saya. Nah setelah 4 tahun bapak saya katakan, kamu nggak usah tak gendong, saya digendong, kamu harus bisa punya usaha sendiri. Nah kebetulan bapak saya punya kios di alun-alun utara. Saya suruh membeli, itu ada kios, kalau kamu mau nerusin, mau buka usaha, kamu beli kios itu. Kios itu saya beli. Tahun 2007, kios alun-alun itu kebakar. Nah dari situ saya teringat oleh pesan dari kakek, kalau toko itu kebakar jangan kau pakai lagi. Nah dari 14 kios itu ternyata kios saya yang paling utuh, tidak ada api, tidak ada sedikit barang yang hangus. Akhirnya saya jual. Kalau tahu kalau toko alun-alun saya jual, bapak saya, ya kalau gitu kamu mulai saat ini ngurus toko ke Prabon. Memang di keluarga saya hanya saya yang menekuni. Adik-adik saya atau saudara-saudara dari keluarga bapak saya tidak ada putra-putranya yang menekuni untuk pakaian Jawa ini. Kebetulan saya itu senang dengan apa yang dekat dengan simbah, selalu disuruh untuk mencarikan waton dari tapas, suruh miru, ikat, suruh membetulkan ikat, itu dari simbah. Saya disuruh untuk ngangsu kawruh tentang busana Jawi ke Kanjeng Yasadipuro itu Pak Sus, bapaknya Hajar Satoto. Lah nek kowe arep ning tata busana kowe kudu ngerti makna apa busanane. Saya memperdalam pengetahuan saya ke Kanjeng Yasadipuro atau Pak Bapak Sapardi. Itu tentang pakaian Jawa. Kanjeng Yasadipuro itu adalah dulu Kanjeng Pangeran Haryo Abdi Dalem Kraton Surakarta yang dipercaya oleh Sinuwun ke-12. Terus tentang motif jari, saya nyantri ke Kanjeng Harjonagoro atau Gotik Swan. Batik apa, untuk apa, batik apa digunakan siapa, itu oleh Gotik Swan. Beliau adalah Kanjeng Harjonagoro itu adalah satu-satunya pakar batik yang pada waktu itu yang ada di Solo. Mbah No Toki Ronggo Jati Sugiatmo itu betul-betul master yang saya nilai menguasai dengan benar mengenai tata cara di dalam orang Jawa mengenakan busana Jawa atau busana adat ini. Rujukan-rujukan masyarakat, terutama pemimpin negeri, sejak zaman eranya Presiden Soeharto mempunyai hajat, itu rujukannya juga kepada Mbah No itu. Sampai kepada Presiden Joko Widodo ketika menikahkan putrinya, itu juga rujukan untuk busananya itu kepada Mbah No. Yang saya ketahui bahwa Mbah No ini sudah generasi yang ketiga, jadi genetik tentang fashion Jawa itu tentu saja sudah betul-betul seperti perpustakaan berjalan. Jadi betul-betul Mbah No itu menguasai sampai kepada filsafatnya. Hal-hal yang dimiliki pengetahuan tentang kebudayaan Jawa terkait dengan masalah busana Jawi ini ditularkan kepada masyarakat, baik di dalam forum, misalnya tata cara bagaimana menggunakan ageman Jawi itu dalam misalnya sarasehan, dalam forum yang lain yang kemungkinan itu masyarakat bisa mengetahui. Bahkan pelestarian itu sampai sekarang masih eksis apabila masyarakat ingin
merujuk mengenai busana Jawa, pasti sebagian besar itu akan mencari Mbah No ini karena juga beliau itu berbisnis mengenai busana Jawi ini yang itu merupakan warisan dari kakeknya. Sehingga ini menjadi satu rujukan atau menjadi satu katalog katakanlah apabila berkaitan dengan busana Jawa itu tentu saja Mbah No menjadi rujuk. Jadi upaya pelestarian Mbah No terhadap busana Jawa ini sudah tidak diragukan lagi. Kebetulan pelanggan-pelanggan kami dari busana Jawi Suranman itu dipercaya oleh para pejabat-pejabat yang ada di Jakarta, Jawa Tengah maupun di seluruh Jawa. Saya itu diajak Sinuwun pada waktu itu, ayo malam Jumat Pahing bulan Agustus tahun 84-85, ayo melu aku melaku lelehan gitu, monggo Sinuwun. Nah sampai di Pengging, Sinuwun itu yang dituju ke masjid Pengging itu. Di situ jipu wudhu. Kita wudhu, setelah itu sholat. Saya suruh ngimami, imami. Setelah sholat, saya mau mundur, Sinuwun menolak. Kowe nang kono. Dari situ dipegang pundak saya. Sinuwun ngendika manira paring asma Ronggojati lah. Itu sebagai nama yang saya terima dari Sinuwun di Masjid Pengging itu. Mbah No ini memiliki pengetahuan yang komplit mengenai busana adat keraton, dan narasumbernya juga banyak. Mbah No menggali dari keraton, termasuk ketika saya menemukan ternyata Mbah No itu memiliki hubungan pribadi dengan mendiang atau Suwargi ingkang Sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana yang ke-12. Jadi Mbah No kalau kebetulan sowan Sinuwun di keraton dalam tanda petik, tidak dalam acara-acara yang relatif resmi, justru ketika Sinuwun itu memiliki keinginan untuk bicara tertentu dengan kerabat dekatnya, begitu Mbah No ada di situ. Setahu saya Mbah No ini bukan abdi dalam keraton. Dinasti ini kan filosofinya Destar itu adalah ukuran pikir. Jadi pikir, beskap itu rasa, selap itu tumindak atau laku. Pikir, rasa, tumindak itu harus seukuran dengan orang yang memakainya. Tuntunan itu harus dipakai. Orang bekerja atau orang menjalankan hidup itu menurut ukurannya masing-masing. Itu sebagai petunjuk perilaku lah, sebagai petunjuk perilaku orang Jawa. Juga menunjukkan derajat dan pangkatnya orang Jawa. Itu bisa dilihat dari beskap dan belangkonnya. Umpamanya Riong Inggil itu belangkonnya sudah tidak memakai kuncung, 2 sudah di kancing gelung atau mondolannya sudah memakai tunduk jungkak
Yang ketiga, JB-nya sudah keluar. Yang selanjutnya beskap. Rio Ngandap lah, Rio Ngandap dulu beskapnya itu bukan Atela, tapi kalau di bawah Rio Ngandap Bupati atau BI Tumenggung itu beskapnya adalah Atela. Itu kancingnya dari atas ke bawah. Tapi kalau sudah Rio itu beskapnya sudah menelangkup ke kiri. Kalau selop tidak, selop itu semua sama. Ini keseluruhan dari seukuran pikir rasa tumindak tadi harus seorang pribadi supaya apa? Ketentraman yang ada pada diri saya harus tentram bumi yang saya pijak, tentram langit yang saya junjung, tentram di sekitar kita. Kebahagiaan yang ada pada diri saya atau orang pada dirinya harus bahagia pada bumi yang dipijak, bahagia di sekelilingnya, dan bahagia di langit yang dijunjung. Orang berpakaian Jawa menurut pekerjaannya, bukan menurut pada upacaranya. Tapi sekarang orang memakai pakaian Jawa itu hanya tergantung pada ada upacara. Sebetulnya mereka masih sangat menaruh hormat pada busana Jawa dan menempatkan pada tempat yang relatif istimewa. Dalam arti upacara-upacara adat, misalnya pernikahan, wedding party dan sebagainya, itu hampir 98% kalau saya mengatakan masih menggunakan pakaian adat Jawa. Hanya permasalahan ada pergeseran karena busana Jawa tidak lagi menjadi busana harian, bukan daily custom. Jadi mereka menganggap busana Jawa itu juga dipakai, kemudian dimodifikasi agar mereka merasa mudah, merasa nyaman pakai pakaian Jawa. Misalnya sekarang tidak mau ribet pakai kain yang sebenarnya atau jarik, muter ya pakai yang sudah jadi. Misalnya itu sekarang beli, misalnya itu juga outletnya Mbak No juga menyediakan itu. Sabuk juga demikian, ribet kalau muter berapa kali, ya sekarang pakai yang lebih praktis, yang lebih instan. Busana Jawa itu ada dua, resmi atau harian, atau dia katakan bejinten. Kalau yang resmi itu warna beskap adalah hitam atau putih. Lalu kalau harian boleh warna apa selain hitam dan putih. Warna hitam biasanya dipakai untuk perhelatan umum, upacara umum. Tapi kalau warna putih adalah upacara khusus, grebek atau ada haul, ada pokoknya acara-acara yang khusus, tidak umum. Duka cita tetap hitam dan tidak ada aksesoris lain yang umpamanya memakai radio laksono. Jarik merupakan doa dari orang yang memakainya, umpama pada menghadiri pernikahan memakai jarik wahyu tumurun. Doanya yang memakai itu untuk pengantin itu sebagai harapan wahyu yang tumurun, atau sido mukti pengantin mudah-mudahan cepat mukti. Untuk masuk keraton, kecuali keturunan dari trah raja, itu sebaiknya tidak memakai motif parang. Keris merupakan kesempurnaan.
Dari karena berpakaian Jawa tanpa keris itu sudah juga dikatakan orang berpakaian Jawa. Karena apa? Beskapnya landung, tidak kerowok, atau pakai sorjan. Meletakkan keris beda-beda. Kalau condong ke kanan namanya obleng, kalau ke tengah betul itu deder, kalau ke kiri kewal. Obleng itu merupakan bahwa penghormatan kepada orang yang di depannya atau orang umum. Bahwa saya menghormati, itu ke kanan. Makanya orang among tamu dan sebagainya itu miring ke kanan. Bahwa penghormatan saya luar dalam, muka belakang, kiri kanan. Pokoknya segalanya saya menghormati panjenengan. Kalau yang deder itu biasanya untuk menghadiri praloyo atau masuk ke tempat-tempat yang disucikan, umpama masjid, wihara, gereja, pura, itu masuk itu lurus dari tengkuk sampai ini lurus di punggung. Kalau kewal itu orang yang berani bahwasanya keris akan digunakan. Orang Jawa itu kan tidak bisa adigang, adigung, adiguno. Karena sikap merupakan sikap dari dirinya, rasanya itu tidak melebih-lebihkan, tidak merendah-rendahkan. Jadi setara. Yang harus dilakukan adalah pada sikap dirinya, di mana bentuk kancing yang ditutup ini itu harus menunjukkan sikap nurani, karena di sini ini letak gambaran nurani. Karena orang Jawa kan mengatakan nurani itu adalah ladang yang tidak merdeka. Nah, kalau sudah mau mengancingkan ini kan memerdekakan nuraninya. Karena maksud dari Jawa nurani itu adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan antara pikir dan rasa. Karena ini kan batas dari rasa sama pikir. Yang ada di kenup, namanya kenup, kancing leher ini namanya kenup, dikenup. Kalau keberatan rasa ya jadi minder, dahwen, iren. Kalau keberatan pikir ya menjadikan orang adigang, adigung, sapa sira sapa ingsun. Nah, harus ada titik keseimbangan. Jangan mengatakan saya disiplin, saya jujur kalau ini tidak seimbang. Karena nurani adalah titik keseimbangan. Beliau memang sosok yang saya kenal itu berperan di belakang layar dari gebiar panggung yang kami selenggarakan. Dari mulai acara keluarga, saya mantu dibantu Mbah No, dari acara-acara pemerintah Kota Solo yang sifatnya nasional maupun internasional, di panggung yang mewah, gegap gempita, itu saya selalu dibantu, didukung oleh Mbah No di belakang layar. Bila saya pada saat ada event, saya menyelenggarakan event seperti contohnya International Mass Festival atau IMF atau Solo International Performing Art atau SIPA. Bila saya pada saat di venue sudah melihat Mbah No, itu saya lega, saya sudah bertambah keyakinan diri untuk event ini pasti sukses. Mbah No memang luar biasa. Dan yang paling luar biasa, Mbah No mempunyai cinta sejati yang dia temukan di Mbak Endang Sulistyorini. Itu yang sangat saya kagumi. Beliau setia pada Mbak Endang, selalu runtang-runtung bersama. Itu yang membuat saya sangat tenang dan bahagia melihat kebahagiaan mereka berdua. Cinta sejati yang ditemukan Mbah No itulah
yang membuat kebahagiaan Mbah No di dunia ini itu sempurna. Ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Suma ila khusus-khususan arwahi wa ruhi almarhumah Indah Lestiorini binti Joko Katamso. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toto adalah orang yang tidak bisa saya lupakan. Di samping Toto, yang paling penting bagi saya adalah istri saya. Istri saya itu orang yang bisa menghidupi saya sampai sekarang. Saya bisa bertahan hidup itu karena dorongan istri saya. Saya tahu aku nyekar bojoku sih